Pemirsa, saat ini saya berada di base camp pendakian Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tepatnya di Batu Palano. Ada juga orang yang mengenalnya sebagai jalur pendakian proklamator, dan di jalur inilah pada 4, 5, 6 menjadi jalur evakuasi korban erupsi Merapi pada 3 Desember 2023. Jumlah korban mencapai puluhan dan luar biasa. Kita bisa menyaksikan betapa Gunung Merapi itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia meletus tiba-tiba, mengeluarkan awan piroklastika, menyemburkan pasir kerikil, debu vulkanik hingga ketinggian ribuan meter dari puncak. Gunung berapi dimanapun memiliki energi yang tidak mudah untuk diduga. Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat juga sama. Pemirsa bisa menyaksikan wawancara saya dengan dua saksi mata, dua relawan pemuda warga Batu Palano yang mengevakuasi korban, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal pada hari-hari awal kejadian pada 3 Desember 2023. Inilah pengakuan mereka. Nama saya Abrimon, panggilan sehari-hari Mak Endah. Pekerjaan saya sehari-hari bertani, sampingannya bawa mobil dan bawa tamu-tamu mau ke Gunung Merapi. Ya kalau gunung erupsi itu, sebelum erupsi itu nggak ada tanda-tanda apapun. Nggak ada tanda dia ngebul apa-apa, nggak ada. Cuma pas hari H tanggal 3 itu, jam 3 itu, memang langsung ada dentuman aja. Jadi pas malamnya saya ini kan ngelihat pada video-video korban itu kan, nekatlah saya naik puncak pas malam itu langsung. Berangkat saya dari rumah jam 8 malam, sampai saya di puncak jam 11 malam. 3 jam ya? Ya. Lari atau jalan biasa atau jalan cepat? Jalan cepat. Jalur? Jalur ini. Berapa orang sudah? Pertamanya orang 6. Setelah di tengah jalan, yang 4 turun lagi. Yang berdua kami sama Dino langsung puncak. Jadi pas di puncak itu ketemu sama Andika, Manaro, sama ada rekan-rekan lain sekitar 6 orang. Baru saya ketemu korban IV itu. Pas saya dengar suara IV itu, saya langsung ngampiri IV kan. Nah, baru saya turun lagi ke bawah sekitar jam 11, sampai di bawah jam 4:30 subuh. Setengah 5 subuh sampai di base Di camp? pos, di base camp, di pos. Atau posko evakuasi itu? Ya, pas di ambulan lah. Nah, pagi? Ya, 4:30. 4:30. Oke. Nah, bagaimana ceritanya atau kronologi nemu IV itu ya, kalau Mak Endah sendiri? Ya pertama saya nyampe di atas kan ada korban lain itu. Yang pas saya mau mendaki itu ketemu korban pertamanya Widya. Korban keduanya baru kakaknya Widya itu. Yang rombongan yang di belakangnya itu baru rombongan siapa tuh? Ivanda kan? Ya, Ivanda. Nah, Ivanda itu yang Bima itu. Yang di bawah Jalan Manci namanya itu. Terus saya langsung ke atas, ketemu korban yang dalam tenda itu, yang luka bakar, yang terus ada yang orang 2 di Kadai Manaro di dalam kolong. Jadi pas itu saya haus kan, saya cari air tempat Manaro, ada dapat 2 botol. Jadi pas itu saya bilang sama anak itu, kamu udah titik aman, coba saya lihat dulu yang di atas, bagaimana posisinya. Baru saya jalan nggak seberapa ini, kedengaranlah suara IP ini dalam jurang gitu kan, minta tolong. Dia minta tolong? Iya. Dia hanya minta tolong-tolong? Tolong-tolong itu, cuman udah takut saya pertamanya, suaranya itu kak ini kan, agak sayup-sayup gitu kan. Namanya di gunung tuh kayak jurang, perasaan saya udah beda kan. Masa ada korban sampai ke dalam jurang gitu kan. Pas saya lihat senter-senter gitu, tuh saya nanya dulu, kamu manusia apa bukan?
Iya Pak, saya manusia, ya kan. Kalau nggak percaya Bapak senter lah. Cuman dia ngomong pertamanya, senter Bapak saya ngelihat, Bapak nggak ngelihat saya, tambah takut saya kan. Jadi pas saya senter lagi, nah gini aja Pak, lihat aja kaki saya goyang-goyang. Pas saya lihat kakinya digoyang-goyangnya gini kan, baru saya lihat sepatunya warna pink gitu kan, berarti manusia. Pas saya lihat wajahnya, baru saya langsung saya ngomong, kamu yang di AP itu ya? Iya. Videonya udah duluan beredar gitu. Iya. Kamu yang video di AP itu ya? Iya Pak, saya namanya P Pak. Barulah saya ambil air, kasih air 2 botol. Pertama sebotol habis, tambah sebotol lagi, habis lagi. Akhir-akhir saya nggak jadi minum kan. Karena mungkin si IP harus banget gitu kali ya. Memang kalau di puncak waktu itu Pak, kalau ada aja lah air semuanya, habislah sama para korban tuh aus. Ini udah panas semua kan. Ya. Kering semua kan. Terus waktu mau ambil IP itu juga sendirian atau kemudian yang lain pada datang? Yang pertamanya kan turun Dino. Nggak ketemu sama dia kan, dia dinyangkut kan. Nah setelah itu saya pas mau turun, nggak jadi saya turun, udah gantung saya di tebing itu, nyampe Sandika bawa air. Nah jadi gantian saya sama Sandika, sebab dia orang tuh nggak ada senter kan, saya ada senter satu kan, buat nyenterin dia orang itu turun. Pas itu dia orang tuh udah ngasih IP minum, saya jalan ke atas sedikit ke pinggang dekat. Para korban yang ada yang berpelukan itu dari nyampe di Puncak Abel itu kan. Pas saya lihat korban banyak itu nggak sanggup saya. Cuma saya fokus kalau saya bantu yang ini bagaimana. Jadi fokuslah kami orang tuh ngeluarin IP dari dalam jurang. Ngeluarannya dalam jurang aja dari jam 11 sampai ke atas yang jalan itu sampai jam 1 malam. Baru 2 jam ya? Ya, baru ketemu jalan yang buat evakuasi ke bawah. Kondisinya masih sadar ya? Sadar. Masih sadar, masih kuat ya. Nah, oke, setelah itu kemudian dinaikkan ke jalur. Udah, habis itu gimana? Ya digendong lah ganti-gantian ke bawah. Langsung digendong. Ya. Siapa dulu yang gendong pertama? Yang pertama keluar dari dalam jurang, Dino di tengah-tengah jalan, ganti lagi sama Andika. Pas di atas mau turun batu itu saya yang gendong, jongkok, sebab jalannya udah rumput-rumput rubuhkan abu kan. Jongkok, nyampe di bawah saya nggak kuat, ganti sebentar sama Manaro. Ah sudah itu baru Dino lagi, pokoknya ganti-ganti gitulah kami ke bawah, mana yang pokoknya nyampe di bawah. Terus kemudian yang gendong terakhir sebelum sampai di posko? Yang udah nyampe di pos? Ya, sebelum sampai di pos itu yang terakhir kali, siapa yang gendong? Ya itu ada bantuan yang udah nggak jauh dari pos, bantuan tentara itu yang TNI itu yang gendong. Maksudnya sebelum ke TNI itu berarti Mahinda yang gendong waktu itu? Iya pokoknya ganti-gantian kami gendong. Iya kami kan rompat. Cuman yang 4 ini ganti-gantian, capek ganti. Waktu itu kan hujan licin. Jadi yang licin dingin. Jadi namanya kaki kita nurun gendong orang, bayangin itu. Pakai sandal, sepatu. Waktu itu saya nggak pakai sendal saya itu. Sendal saya udah tinggal di jalur ini. Lanjang kaki. Iya. Nyeker gitu. Nyeker. Terus hampir nyampe di posko baru kemudian ada bantuan dari tengah jalan bertelepon. Udah saya telepon butuh bantuan air. Sebab korban ini udah nggak kuat lagi aus. Terus ada yang ngirim kemudian sekaligus ngambil itu. Iya. Iya. Nah sepanjang perjalanan tuh si IP diem atau ngomong, harus diajak ngomong terus dia itu. Nggak sadar gitu ya? Kalau nggak diajak ngomong, kalau pikiran saya bisa ngaur-ngaur dia kan, nggak sadar dia kan. Jadi pas ya udah belum seberapa jalan nyampe di jalur, saya nanya, bapaknya udah tahu ini, saya bilang kan. Udah Pak, ibunya apa sih yang ngomong, ibunya udah tiada, nggak ada lagi, udah meninggal itu. Ukuran tenaga saya 20 kilo jadi 40 kilo lah, itulah hitung kan. Ngin HP dia itu, HP-nya itu kan ada HP yang dipinjamnya itu. Punya orang? Punya yang namanya korban Adan itu. Ini Pak, HP saya pinjam tadi, karena korban itu nggak bisa ini lagi kan. Jadi saya pinjam buat nelpon.
Jadi pas dia udah minjam HP itu, dapat dia nelpon bapaknya, dapat dia video itu, dapat dia cerita yang ada ceritanya itu. Minta bantuan. Baru baterai HP itu habis. Jadi HP itu, posisi HP itu dari tempat IP itu jatuh ke bawah itu. Jadi dia pertama ketemu, HP itulah yang disuruh selamatin dulu. Tolong Pak, HP-nya nanti keinjak, HP itu HP saya pinjam. Nah, jadi setelah 5 hari, pas seminggu sudah itu saya antar lah HP ini. Bapaknya IP. Jadi saya kemarin itu kan sebelumnya kan dijemput sama keluarganya adat. Saya nggak mau. Sebab IP itu kasih dulu nanti HP ini sama saya, baru kasih sama orangnya. Ya saya antar lah sama bapaknya IP, baru dikirim ke Pekanbaru. Ya. Ya. Utuh ya HP itu. Betul. Di situ tersimpan pesan itu ya, video itu ada di HP itu. Itu mungkin. Nah, itu waktu malam itu atau hari sebelumnya Mang Endah ada tamu Kak naik ke Merapi? Waktu itu, waktu yang kejadian itu kan ada yang Widya itu kan numpang sama mobil saya naik gitu. Pas kebetulan saya waktu itu jemput anak kuliah, anak orang yang sekolah lah kesini cari-cari ulat apa macam-macam binatang lah yang dilihatnya kan. Jadi dia mau turun, saya mau naik. Saya mau jemput orang yang mau turun, Widya ini kebetulan ketemu numpang. Saya tumpangilah ke pos SDA. Ya. Jadi malam itu waktu mau naik itu nggak ada persiapan sama sekali ya? Nggak ada. Sebenarnya pertamanya tuh nggak ada niat menuju puncak. Posisi di rumah? Posisi saya di rumah. Jadi dilarang sama istri saya pertama jangan ke puncak. Ya saya dengar lah jangan ke puncak. Pas keluar dari rumah, sentuh langsunglah hati saya yang mau naik ke puncak malam ini. Ya kalau pesan saya kalau pemerintah juga ya kalau pulih lah Merapi ini besok kalau ada yang seumpamanya jalurnya dibuka lagi. Jadi saya berharap sama pendaki-pendaki itu ya kayak Tommy itulah sampahnya dibersihkan, jagalah di atas tuh ketertiban segala macam. Kayak yang berpasang itu kalau dapat jangan satu tenda lah kan. Jadi kan kadang-kadang gunung itu kan ada orangnya juga. Kita masuk kampung orang, kalau kita nggak sopan, kan bisa kena kita. Sebab kita kalau sopan, pasti orang itu lebih sopan kan? Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.